Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Kita bahas materi perkuliahan kita biofarmaseutik tentang obat-obat parenteral atau obat-obat suntik pada bagian pertama. Kita mulai dengan struktur kulit. Secara anatomi, kulit terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu yang pertama epidermis, yang kedua dermis, yang ketiga hipodermis atau lapisan subkutan. Lapisan epidermis terdiri dari stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum germinativum. Jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel-sel yang mirip atau serupa dan fungsi yang serupa. Ada 4 jenis jaringan dasar di dalam tubuh manusia. Yang pertama itu adalah jaringan epitel, kemudian jaringan pengikat, kemudian jaringan otot, dan syaraf. Jaringan epitel itu menutupi seluruh permukaan tubuh ya dan meliputi rongga-rongga, tabung-tabung saluran ataupun pembuluh darah yang ada di dalam tubuh. Jaringan epitel juga menutupi permukaan organ-organ yang ada di dalam rongga tubuh. Fungsi jaringan epitel adalah sebagai pelindung terhadap gangguan fisika maupun kimia dan pelindung juga terhadap invasi atau infeksi mikroorganisme yang ada di luar permukaan tubuh. Jaringan epitel memiliki berbagai reseptor yang dapat memberikan respon terhadap adanya rangsangan. Jaringan epitel mampu untuk menyaring, mensekresikan, bahkan mereabsorpsi bahan-bahan yang ada di luar tubuh. Jaringan epitel juga dapat mensekresikan cairan serosa yang dapat menjadi berfungsi sebagai lubrikan. Pemberian secara parenteral. Pemberian secara parenteral ini akan menembus barier ataupun sawar pertahanan tubuh. Obat-obat yang diberikan dengan pemberian parenteral ini hampir semuanya memberikan ketersediaan hayati yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian obat lain. Dan pemberian dengan melalui parenteral ini dapat mengontrol dosis yang tepat untuk obat-obat yang diberikan langsung masuk ke dalam tubuh. Dan pemberian secara parenteral ini dapat digunakan untuk tujuan pengobatan sistemik maupun tujuan pengobatan lokal. Untuk pengobatan sistemik, misalnya memasukkan obat langsung ke dalam sirkulasi darah, misalnya aminofilin injeksi untuk mengobati serangan asma bronkial. Kemudian untuk tujuan lokal juga dapat memberikan efek lokal pada tempat yang dikerjakan, pada tempat yang diinginkan, kemudian sebelum obat masuk ke dalam sirkulasi sistemik, misalnya injeksi prokain NaCl sebagai anestesi lokal. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan rute pemberian, yang pertama berhubungan dengan obat ya. Ada obat yang tidak bisa diberikan dalam bentuk oral karena tidak diserap atau rusak, diberikan dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk injeksi. Kemudian obat-obat yang dalam bentuk serbuk atau partikel yang tidak larut tidak bisa diberikan dalam bentuk injeksi intravena dan harus diberikan dalam bentuk lain. Kemudian berhubungan dengan pasien. Ya, misalnya pasien-pasien yang tidak sadarkan diri atau setelah melaksanakan operasi amandel misalnya tidak bisa menelan obat, maka obatnya diberikan dipilih melalui rute suntik. Kemudian juga pemilihan rute obat ini tergantung juga dari kerja atau khasiat terapeutik dari obat-obat yang dimaksud. Kemudian obat-obat suntik ini biasanya dikemas dalam bentuk ampul ya, apakah dalam bentuk gelas atau plastik berupa kontainer kecil yang tertutup kedap, steril dan diseal ya.
sehingga kedap. Kemudian bisa juga berupa vial, yaitu berupa botol yang kecil dengan tutup dari karet yang dapat ditusuk dengan jarum suntik, ya kemudian obatnya disedot dan obatnya diambil dan dapat disuntikkan kepada pasien. Kemudian kemasan obat parenteral ini juga bisa berupa botol, ya. Ada botol plastik maupun botol kaca, misalnya untuk cairan infus 500 ml. Misalnya infus KN, infus linger laktat, ataupun NaCl 500 ml dengan kadar 0,9%. Keuntungan penggunaan cara pemberian obat melalui parenteral. Cepat, ya, onset of action-nya cepat. Kemudian lama kerja obat itu dapat diperpanjang, diperlama dengan memodifikasi formulasi. Kemudian dapat untuk mengoreksi ketidakseimbangan cairan dan ketidakseimbangan elektrolit yang serius. Kemudian sesuai untuk obat yang diberikan melalui injeksi, tetapi tidak dapat diberikan melalui oral misalnya. Dan pemberian obat melalui rute parenteral ini sangat berguna, sangat bermanfaat pada pasien-pasien yang tidak sadarkan diri. Atau misalnya pasien yang sehabis operasi amandel, tidak bisa menelan, kemudian diberikan obat dalam bentuk injeksi. Semua obat yang diberikan dalam bentuk injeksi tidak akan mengalami first pass metabolism, ya, karena dia tidak masuk ke hati terlebih dahulu. Kemudian juga tidak terjadi iritasi pada lambung bagi obat-obat yang bersifat iritan. Kemudian obat-obat suntik ini sangat bermanfaat pada keadaan-keadaan emergensi yang memerlukan efek obat dengan cepat. Kelemahan pemberian obat secara parenteral ini yang pertama jelas invasif, ya, karena merobek, menusuk kulit, ya. Kemudian akan menimbulkan rasa sakit, ya, karena dia ditusukkan ke dalam tubuh, masuk ke dalam tubuh obatnya, maka harus betul-betul asepsis, steril, bebas dari mikroba. Kemudian pemberian parenteral ini juga dapat memberikan efek yang tidak diinginkan. Kemudian pengontrolan, pengawasan tentang sterilitas harus ketat, termasuk kandungan pirogenitas untuk formulasi tertentu. Kemudian obat yang sudah disuntikkan itu tidak mungkin ditarik kembali karena obat disuntikkan masuk langsung ke dalam tubuh. Kemudian bisa juga terjadi reaksi sensititasi atau reaksi alergi pada tempat obat disuntikkan. Kemudian bisa juga terjadi kecelakaan, ya, pada injeksi dengan menggunakan jarum suntik ini, bisa saja jarumnya patah atau yang lain-lain. Kemudian obat-obat yang dibuat dalam untuk parenteral ini biaya produksinya lebih tinggi sehingga harganya lebih mahal. Kemudian hanya bisa diberikan oleh personal-personal yang telah terdidik dan juga atau telah dilatih. Kemudian pengawasan mutu, uji pengawasan mutu yang perlu dilakukan untuk sediaan parenteral ini pada saat in proses kontrol adalah pengukuran konduktivitas aliran listrik, kemudian pengukuran volume cairan, kemudian temperatur untuk pemanasan pada saat sterilisasi, kemudian pengontrolan lingkungan, kemudian uji osmolaritas, ya, tentu harus sesuai dengan osmolaritas tubuh, kemudian pengukuran pH. Kemudian injeksi yang sudah dibuat juga dilakukan evaluasi, misalnya uji keseragaman kandungan, ya, uji kebocoran, uji pirogen, kemudian uji bakteri endotoksin, kemudian sterilitas, dan uji adanya partikel halus yang ada masuk ke dalam cairan injeksi. Obat
Obat yang disuntikkan secara garis besar hanya bisa dibagi menjadi dua cara pemberian saja. Yang pertama adalah intravaskular. Intravaskular maksudnya obat langsung dimasukkan ke dalam pembuluh darah, misalnya melalui pembuluh intravena, injeksi intravena, kemudian injeksi intraarteri. Injeksi intraarteri ini berisiko tinggi dan juga jarang diberikan dalam bentuk injeksi intraarteri ini. Jadi pada umumnya diberikan dalam bentuk injeksi intravena. Pada pemberian injeksi intravena ini, obat disuntikkan langsung masuk ke pembuluh darah vena dan dari vena dibawa ke jantung, dari jantung baru disebarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan injeksi arteri itu adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi kalau obatnya disuntikkan secara intraarteri, berarti obatnya akan masuk ke dalam bagian tubuh di mana pembuluh darah arteri itu berakhir. Kemudian pemberian obat secara injeksi ini yang kedua adalah ekstravaskular. Ekstravaskular ini tidak langsung masuk ke pembuluh darah. Jadi semua injeksi yang lain itu akan masuk ke dalam pemberian secara ekstravaskular. Tidak langsung masuk ke pembuluh darah, harus mengalami peristiwa absorpsi. Jadi fraksi obat yang masuk ke dalam darah itu bisa kecil dari 1 atau sama dengan 1. Tapi itu jarang ya. Yang paling sering itu adalah kecil daripada 1. Injeksi intravaskular. Obat langsung dimasukkan ke dalam pembuluh darah, tidak ada peristiwa absorpsi, sehingga fraksi obat yang masuk itu 100% atau 1 bagian. Pemberiannya intravenus dan intraarteri seperti yang sudah dijelaskan tadi. Pemberian injeksi intravena, obat itu disuntikkan langsung ke dalam vena atau juga bisa digandungkan melalui IV kateter. Dan ini pemberian obatnya dan efeknya sangat cepat ya. Serta merta efeknya sudah ada karena sudah langsung melewati MEC, minimum effective concentration. Obat intravena ini apabila terdapat udara, gelembung udara, walaupun kecil ya, ataupun partikel, dapat menyebabkan emboli ya. Dan peristiwa emboli ini dapat menutup pembuluh darah dan juga bisa menimbulkan rasa sakit yang luar biasa pada tempat obat disuntikkan. Umumnya pemberian intravena ini diberikan secara perlahan ya, yang bisa berupa bulus atau push atau dengan pemberian secara perlahan atau infusi. Ya, obat-obat yang diberikan secara intravena ini fraksi obat yang masuk adalah 1 atau semua obat masuk ke dalam pembuluh darah. Keuntungan pemberian injeksi intravena ini merupakan cara yang paling cepat memasukkan obat ke dalam tubuh. Ya, begitu obat disuntikkan, maka kadarnya serta-merta sudah di atas MEC dan juga akan cepat memberikan efek. Tapi pada obat-obat tertentu perlu pula kita berhati-hati ya, karena pada waktu suntikan pertama itu kadarnya bisa melebihi MTC, sehingga bisa menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Dan obat-obat yang diberikan melalui injeksi intravena ini akan memberikan respon yang lebih awal, lebih cepat ya. Dan lebih diutamakan, lebih banyak terpakai pada keadaan-keadaan emergensi di mana efek obat sangat diperlukan dengan cepat. Pemberian injeksi intravena ini dapat memberikan cairan ataupun elektrolit maupun zat-zat gizi untuk pasien yang tidak dapat meminum air atau mengkonsumsi makanan atau juga pada pasien-pasien yang memiliki masalah serius pada saluran cernanya. Pemberian injeksi intravena ini ya jelas akan memberikan konsentrasi obat ke dalam darah yang tinggi dan cepat masuk ke dalam jaringan. Obat-obat injeksi intravena ini akan memberikan garis lurus ya
pada profil kadar obat di dalam darah antara waktu versus konsentrasi plasma di dalam darah kalau obat-obat mengikuti satu kompartemen. Di dalam contoh ini diberikan contoh obat yang mengikuti 2 kompartemen. Ya, ada fase yang cepat, ya, obat terdistribusi, kemudian agak melandai, itu menjadi fase yang lambat karena dia mengikuti model kompartemen 2. Kerugian atau kelemahan pemberian injeksi secara intravena. Lebih banyak kemungkinan terjadinya efek samping atau efek yang tidak diinginkan dibandingkan dengan injeksi atau cara pemberian yang lain. Kemudian bisa saja tiba-tiba terjadi pemberian obat yang salah. Jadi terlanjur obatnya masuk lebih banyak, ya, sehingga akan kelebihan dosis. Dan juga bisa menyebabkan iritasi, misalnya pada tempat yang disuntik, tromboflebitis atau selulitis. Ya, kemudian bisa juga menimbulkan gangguan, ya, kerusakan pada jaringan yang paling dalam. Dan pemberian injeksi intravena ini betul-betul harus steril dan tidak boleh ada gelembung udara, bisa akan terjadi emboli dan juga bisa terjadi nekrosis pada injeksi intravena. Untuk suspensi dan emosi ini kurang sesuai, ya, tidak sesuai diberikan dalam bentuk injeksi intravena. Ya, kecuali mungkin suspensi sudah sangat-sangat halus atau ukuran tetesan emosinya sudah sangat-sangat halus. Tapi ini jarang diberikan. Kemudian hanya diberikan oleh tenaga-tenaga kesehatan yang sudah terlatih untuk injeksi intravena ini. Loading dose dan infus. Ya. Jadi untuk memberikan kadar obat yang mantap di dalam darah, nah, kepada pasien diberikan loading dose, ya. Nanti kurvanya akan berikan profil seperti ini pada waktu injeksi bolus diberikan, kadar obat langsung tinggi, ya. Kemudian turun perlahan-lahan, ya. Nah, agar kadar obat yang tinggi ini bisa dipertahankan, maka begitu obat disuntikkan secara bolus, kemudian diikuti dengan infus dengan kecepatan yang sesuai sehingga akan memberikan kadar obat yang tetap, yang rata di dalam plasma. Jadi kombinasi antara injeksi intravena bolus sebagai loading dose dan injeksi infus itu akan memberikan kadar obat yang cepat di dalam darah dan dapat bertahan selama obat infus masih diberikan. Konsentrasi obat di dalam darah akan turun, ya, pada waktu setelah obat disuntikkan. Jadi pada waktu disuntikkan kadarnya itu tinggi di dalam darah, kemudian menurun. Sementara pada waktu infus diberikan, kadarnya akan naik dan bisa dipertahankan mencapai steady state, keadaan mantap, lebih awal. Jadi hasil dari kombinasi pemberian obat secara bolus dan infus itu akan memberikan garis lurus kadar yang tetap karena merupakan penjumlahan dari 2 kurva pemberian obat, yaitu satu melalui loading dose dan yang kedua melalui infus. Kemudian ada pemberian obat secara intraarteri, ya, yang langsung juga masuk ke pembuluh darah, yaitu dengan menggunakan kateter bisa, ya, masuk ke dalam arteri dan langsung menuju area yang diobati. Misalnya dengan menggunakan alat intraarteri yang sesuai, ya, atau dengan menggunakan infus dengan tekanan. Injeksi ekstravaskular. Ya, injeksi ekstravaskular ini tidak langsung masuk ke dalam pembuluh darah dan dia mengalami peristiwa absorpsi terlebih dahulu dan fraksi obat yang masuknya, ya, hampir sama dengan 1, ya.
karena dia mengalami absorpsi, dan jumlah obat yang masuk ke dalam tubuh memang hampir mendekati 100%, ya, tetapi yang masuk ke dalam tempat kerjanya bisa saja sedikit lebih kecil, ya. Tapi rata-rata pemberian ekstravaskular ini semua obat masuk ke dalam tubuh, hanya saja dia mengalami peristiwa absorpsi. Dan pemilihan penggunaan ini sesuai dengan tujuan terapi. Pemberian ekstravaskular ini banyak sekali, ya. Ada yang intrakutan atau disebut juga intradermal, ya, suntikan masuk ke dalam kulit, atau subkutan di bawah kulit, intramuskular ke dalam otot, ya, intratekal ke dalam lumbal, ya, kemudian intraoseus, obat disuntikkan ke dalam tulang, ya, dan intraartikular, obat dimasukkan ke dalam sendi, intraperitoneal, obat disuntikkan ke dalam rongga perut, dan intrakardiak, obat disuntikkan ke dalam jantung. Demikianlah kuliah biofarmaseutik untuk obat-obat parenteral bagian pertama. Nanti akan kita lanjutkan dengan ke bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.